Di konten ini tuh isinya gue pengen banget nyeritain sesuatu yang menurut gue sih kayaknya menarik banget buat gue share gitu. Selain buat dokumentasi gue pribadi, ya semoga ini juga nambah pengetahuan teman-teman yang nonton juga sih. Ya meskipun bisa dianggap penting atau nggak penting sama sekali gitu. Nah, gue namain konten ini tuh diceritain. Jadi gue nyeritain sesuatu gitu. Eh untuk episode pertama atau video pertama diceritain, gue pengen banget bahas apa ya namanya tuh. Gue keinget waktu dulu gue sering main ke basecamp salah satu apa namanya tuh eh komunitas gitu yang dulu pernah ngangkat yang pernah ngangkat tentang fenomena Guta Perca gitu. Guta Perca tuh kayak hasil dari perkebunan karet gitu sih. Nah, menurut gue itu menarik banget sih kalau gue share karena ini ada kaitannya sama beberapa apa namanya tuh sejarah yang fenomenal gitu sih menurut gue ya. Nah, sebat dulu deh. Tahun 2012 lalu ada seorang warga negara Inggris yang bernama Tracy William. Ketika dia lagi asik jalan-jalan di pinggir pantai di daerah Cornwall, Inggris, dia nemuin salah satu balok balok yang di tengahnya tuh ada tulisan Cipetir. Nah, penemuan dia tuh dia ngerasa penasaran gitu, benda ini tuh berasal dari mana dan maksudnya apa gitu. Akhirnya dia foto lalu dia share di kanal media sosial yang dia punya waktu itu. Dan respon yang dia dapetin dari beberapa warga net di Eropa sana, ternyata banyak banget orang yang nemuin benda serupa atau blok serupa yang sama dia temuin di pantai dekat rumahnya itu. Nah, benda-benda yang ditemukan dari beberapa warganet itu berasal dari ada yang nemuinnya dari Spanyol, Jerman, Swedia, bahkan Norwegia gitu. Nah, dari beberapa respon yang dia dapetin di sosial media Tracy William itu sendiri, dia tuh kayak ngerasa penasaran banget sama blog yang dia temuin itu. Lalu dia coba bikin penelitian kecil gitu, nyari-nyari tahu deh blog yang bertuliskan Cipeten itu berasal dari mana. Uh, Sampailah dia di satu situs yang nyeritain atau yang isinya tuh apa namanya tuh uh, ada foto salah satu foto yang di dalam itu ada seorang anak kecil yang berdiri di tumpukan balok yang sama persis yang ditemuin oleh Tracy William itu. Dan diperkirakan katanya sih foto itu diambil sekitar tahun 1900-an. Nah, ternyata selain Tracy William, beberapa pakar di Eropa sana juga sudah tahu gitu tentang fenomena blok-blok ini tuh, sehingga mereka juga punya interest yang sama. Mereka juga penasaran tentang blok yang bertuliskan Cipetir itu berasal dari mana dan maksudnya apa gitu. Nah, blog yang bertuliskan Cipeter ini tuh ternyata adalah nama perusahaan yang ada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cikidang. Nah, ternyata perusahaan ini tuh berfokus pada penanaman pohon karetnya. Dan ternyata juga perusahaan Cipeter ini tuh selain menanam pohon karet, mereka juga mengolah pohon karet itu menjadi rubber atau guta perca. Dan yang paling mengagetkannya lagi adalah perusahaan Cipeter ini tuh ternyata sudah masuk ke pasar internasional di era kolonial Belanda itu. Nah, timbullah pertanyaan waktu itu di Eropa sana tuh, blog bertuliskan Cipeter itu berasal dari mana? Sebenarnya ada beberapa spekulasi sih tentang dari mana berasalnya blok Cipetir ini tuh. Blok-blok yang aneh itu tuh. Yang pertama ada dari
apa ya namanya tuh? Ya spekulasi pertama tuh kayak menyatakan bahwa si blok Cipeter itu berasal dari kapal Jepang. Waktu itu kapal Jepang yang ditenggelamkan oleh apa sih, pasukan kapal selam Jerman U-88 kalau nggak salah. Yang komandannya itu Walter Schweiniger, Schweiniger atau apa sih, gue lupa gitu. Semoga gue juga nggak salah gitu pelafalannya. Di tahun 1817 gitu. Banyak pakar yang menyatakan bahwa si blok An itu emang berasal dari sana, karena waktu itu tuh kapal Miyazaki Maru ini tuh tenggelam atau karam di pertengahan, di apa sih namanya tuh, di laut lepas di sekitar 241 km dari daratan Inggris, atau tepatnya tuh sih di dekat kepulauan Saint-Louis, pertengahan antara Inggris dan Perancis. Nah, hal ini juga diperkuat sama Alison Kentuck pada waktu itu, yang kebetulan dia tuh seorang pejabat di Inggris, dan kebetulan juga dia tuh ngurusin tentang peristiwa tenggelamnya kapal Miyazaki Maru asal Jepang itu. Dan dan Alison juga menyatakan bahwa si blok aneh itu tuh berasal dari kapal yang karam, kapal Jepang yang karam itu. Tapi ada tapinya juga nih. Ternyata spekulasi ini tuh dibantah juga. Ada spekulasi yang membantah juga. Gimana bisa gitu kapal Jepang ini tuh bisa ngebawa barang-barang dari Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu. Sedangkan tahun 1817 Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu tuh masih di bawah kolonialisme Belanda gitu. Itu sangat sangat nggak mungkin gitu ya. Belanda masih ada di Hindia Belanda di Indonesia, tapi Jepang bisa membawa barang dari Indonesia atau Hindia Belanda. Sedangkan Jepang masuk Indonesia aja tuh sekitar 1942 gitu kalau nggak salah ya. Kalau dari sejarah yang kita semua tahu ya. Lalu ada spekulasi yang kedua. Spekulasi yang kedua ini tuh cukup apa ya namanya, cukup membuat gue juga kaget sih, karena apa namanya tuh, ada sangkut pautnya atau kaitannya dengan salah satu kapal legendaris yang pernah dibuat filmnya juga sih. Nah, spekulasi yang kedua ini tuh berasal dari beberapa media yang ada di Inggris pada saat itu. Nah, mereka tuh menyatakan bahwa mereka punya data yang cukup valid gitu. Mereka mendapatkan data itu dari apa namanya tuh, manifest kargo atau data barang bawaan kapal legendaris itu. Nah, kapal legendarisnya itu sendiri namanya adalah kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912. Mereka sangat yakin gitu. Bahkan BBC juga, dikutip dari BBC, ada beberapa media juga yang menyatakan bahwa barangan itu emang berasal dari kapal legendaris Titanic itu, karena dari beberapa catatan atau manifestasi itu kan, manifest kargo atau catatan kargonya itu, ternyata kapal Titan itu emang ngebawa beberapa rubber, dan beberapa rubber kalau nggak salah angkanya itu 63 rubber dan 100 guta perca, yang mana itu adalah blok-blok yang mereka temukan, yang Tracy William temukan di daratan Eropa atau di dekat rumahnya gitu. Nah, hal ini juga diperkuat sama Daily Mail, karena menurut Daily Mail di artikelnya yang mereka rilis, ternyata si rubber ini tuh mampu membuat atau menjadi pelapis kabel di bawah air gitu, sehingga akan tetap aman gitu kalau kena air katanya. Sehingga barang-barang itu tuh berasal dari kapal Titan itu sangat masuk akal, karena menurut Daily Mail tuh sangat mungkin gitu si rubber ini tuh dibawa oleh kapal Titanic dan menjadi salah satu alat untuk apa sih namanya, pelapis dari kabel-kabel yang ada di kapal tersebut gitu. Nah, selain dari beberapa media yang ada di Eropa sana yang menganggap bahwa blog aneh yang bertuliskan Cipetir ini tuh berasal dari kapal Titanic, ternyata ada beberapa pakar juga yang menyatakan bahwa ya memang gitu, kata mereka tuh blok aneh yang bertuliskan Cipetir itu memang berasal dari kapal Titanic, tapi
mereka juga menyatakan bahwa ada kemungkinan berasal dari kapal lain yang karam juga, ya termasuk kapal Miyazaki Maru yang tadi di spekulasi pertama yang mengatakan blok-blok aneh juga itu berasal dari kapal Miyazaki Maru itu sendiri. Cuman ada spekulasi yang membantahnya juga. Cuman sejauh ini beberapa pakar di Eropa sana tuh meyakini bahwa blok aneh tersebut tuh berasal dari kapal Titanic. Dan gue nggak tahu sih gimana caranya si barang itu bisa naik kapal Titanic gitu. Apakah eh, Titanic yang mampir ke Sukabumi dulu, kan kita juga nggak tahu, atau karena perusahaan Cipeternya itu udah merambah pasar internasional kala itu, jadi komoditas yang apa ya namanya, laris manis lah di Eropa sana, sehingga mereka tuh membawa si rubber dan gota perca ke kapal Titanic itu. Karena ini episode pertama, jadi gue nyeritainnya agak gimana ya, nggak terlalu jelas, jadi mohon maaf banget. Nah, tapi dari beberapa yang gue sampein itu gue baca dari beberapa sumber juga sih, jadi lu juga bisa nyari di beberapa sumber itu juga. Semoga lu juga bisa dapetin info yang lebih lengkap lagi daripada gue. Cuman gue pengen ceritain itu karena menurut gue menarik aja gitu sebagai warga Sukabumi, dan sempat viral juga gitu gota perca yang berasal dari Cipeter itu tuh ternyata ada kaitannya sama kapal legendaris Titanic gitu. Jadi ya senang aja gitu kalau gue ceritain. Nah, kayaknya diceritain episode pertama ini uh, cukup itu aja sih. Gue cuma pengen nge-share tentang hubungan antara Sukabumi sama kapal Titanic, dan itu dia yang udah gue share barusan. Semoga gak bosen, semoga lu bisa apa namanya, dapat informasi, menambah informasi lu juga. Dan thank you udah nonton. Sampai jumpa di diceritain selanjutnya. See you.